Jadi ke depan apa yang harus dilakukan supaya kita tidak masuk jebakan? Silakan Pak Trubus. Iya, menurut saya ini apa yang sudah disepakati lah kata apa yang disampaikan Bu Tesla tadi itu nantinya menjadi konkret itu karena penciptaan lapangan kerja ini yang sangat dibutuhkan sekarang ini karena kondisi masyarakat kita setelah pandemi Covid dan sebelumnya juga situasinya seperti itu dan kondisinya sekarang lebih parah lagi karena kesulitan mencari lahan lah, mencari pangan gitu. Nah menurut saya ini penciptaan lapangan kerja ini harus betul-betul terukur, jelas dan masyarakat langsung menikmati. Yang kedua terkait dengan kebijakan ini investasi yang padat karya itu memang harus terus ditingkatkan, dioptimalkan karena selama ini kadang-kadang yang terjadi para pekerjanya datang dari negara asalnya gitu, negara investor. Ini kan selalu menjadi potret buram lah kadang-kadang kita mengatakan potret buruk nanti nggak baik gitu ya. Potret buram dari investasi itu sendiri karena dengan alasan skillnya nggak ada padahal yang ada di situ sebenarnya banyak karena kan ternyata hanya skill sifatnya hanya sopir atau apa itu kan sudah menjadi hal yang masyarakat tahu lah ya, publik itu tahu. Jadi publik itu cerdas kalau dalam hal menilai apakah kemudian yang dijanjikan oleh pemerintah itu dimaknai sebagai sesuatu yang betul-betul nyata atau hanya sekedar khayalan kan itu. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang harus terus terus tetap ditingkatkan. Dan yang terakhir menurut saya bagaimana menambah skill masyarakat kita. Ya kan masyarakat kita ini sekarang menengah ke bawah posisinya karena kesulitan ekonomi, kesulitan pandemi Covid ini dan pendidikan juga mengalami situasi yang agak menurun ya. Ini saya rasa ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kalau investasi itu nanti membawa skill tersendiri kepada masyarakat kita. Jadi ada transformasi tidak hanya knowledge tapi juga keterampilannya itu yang penting karena itu selama ini hanya masyarakat itu merasakan keterampilan hanya dimiliki oleh masyarakat kelompok tertentu saja. Gitu. Ini yang harus dipercepat kayaknya Prof. Hendrawan yang tadi Prof. Hendrawan programnya sudah galakan. Iya, jadi memang tantangan kita Pak Trubus adalah bagaimana melakukan transformasi ekonomi, ya. Jadi jangan hanya mengandalkan tadi upah yang murah, ya, kemudian komoditis bahan mentah tadi, tetapi kita bergeser ke investasi. Nah, dari investasi ini, kalau investasi sudah masuk, kita harus maju lagi berbasis inovasi, ya. Ini kalau tidak seperti itu kita berat dalam percaturan ekonomi global. Itu sebabnya mengapa kami selalu menekankan persaingan antar bangsa di masa depan adalah persaingan tata kelola, persaingan talenta. Ya, itu sebabnya mari investasi human investmentnya kita genjot, ya, agar apa kita nggak dibodohin terus, kan begitu. Ya, oke, Pak Antoni silakan. Pertama adalah tidak ada yang dispute bahwa investasi itu adalah penting. Investasi itu menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Jangan kita dikembalikan kepada ekonomi 101, ya kan? Bahwa itu semuanya ada itu. Nah, sekarang kalau kita lihat gini, tapi yang kita bicarakan adalah ini dalam konteks tadi Pak Jokowi lagi melawat ke China, Jepang, Korea dalam rangka investasi asing. Makanya saya katakan bahwa investasi asing kita itu belum pulih kembali kepada 2019. Bahwa 2020 turun dari 20 ke 14 miliar itu berarti cuma 70%-nya. Tetapi bukan berarti hengkang. Berarti bahwa memang investasi baru itu melambat. Kita tahu bahwa semuanya melambat, ya. 2021 mulai pulih. Baik. Dan 2022 diharapkan pulih. Itu tidak ada yang dispute di situ. Dan tadi Prof. Hendrawan juga mengatakan mengenai apa tadi ya yang terakhir? Jangan dibodohin atau iya. Nah mengenai yang dari tadi investasi digeser begini, ke inovasi. bahwa investasi kita adalah jangan sampai ke tenaga kerja yang murah-murah. Tetapi kenyataannya apa yang Prof. Hendrawan katakan ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ketenaga kerjaan. Di situ bahwa di situ tidak boleh. Artinya ada dibatasi itu kenaikan-kenaikan begitu gitu. Nah ini juga yang harus diinikan juga gitu ya supaya kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai dengan adanya investasi-investasi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Antoni. Tapi tentu kita bagus sekali nih Mbak Mona. Jadi ini saya dengan Pak Antoni sering berbeda pendapat, tetapi kami sepakat dalam satu hal. A better Indonesia is possible.
Nah, Itu. sepakat kita di sini. Jadi kita tunggu kabar baik Teh Tina tentunya setelah lawatan presiden yang terakhir besok ke Seoul. Mudah-mudahan ada investasi yang lebih besar lagi dan ada sesi khusus lagi untuk bisa menjelaskan lebih lanjut berkaitan mengenai oleh-oleh yang tadi dibawa oleh presiden. Sekali lagi terima kasih Pak Trubus, Prof. Hendrawan, Pak Antoni terima kasih. Mudah-mudahan saja ini bicara mengenai rencana investasinya terrealisasi dan utang jebakan dalam tanda petiknya tidak kemudian terwujud dan mudah-mudahan hal kebaikan yang bisa tercapai. Saya Brigita Manuara pamit, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Teh Tina. Terima kasih.